Bayangin, kamu sedang terbang malam hari atau siang hari, terus kabin terasa kering. Lalu jari-jari tanpa sengaja tergores boarding pass. Hanya dalam beberapa menit pendarahan berhenti dan keesokan harinya kamu tetap bugar melanjutkan liburan. Semua itu bukan kebetulan, ada sistem hebat di balik tubuh kita, yaitu bernama hematologi dan imunologi, pasukan tubuh yang selalu siaga menjaga kita dimanapun, bahkan saat berpergian jauh. Darah tersusun dari plasma dan berbagai jenis sel. Eritrosit bertugas mengangkut oksigen, leukosit menjadi garda utama sistem imun. Sedangkan trombosit berperan penting dalam proses pembekuan. Seluruh komponen ini diproduksi di sumsum tulang melalui mekanisme hematopoiesis yang terus berlangsung sepanjang hidup. Saat melakukan perjalanan jauh, terutama di pesawat dengan kabin yang cenderung kering, tubuh bisa mengalami penurunan hidrasi sehingga volume plasma berkurang secara relatif. Kondisi ini dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh, sehingga menjaga asupan cairan tetap cukup menjadi kunci agar fungsi darah berjalan optimal selama perjalanan. Begitu kuman atau virus pertama kali menembus pertahanan tubuh, sistem imun bawaan langsung bereaksi. Neutrofil bergerak cepat menuju lokasi infeksi dan mulai memakan patogen melalui proses yang bernama fagositosis. Makrofag kemudian datang, tidak hanya melahap kuman, tetapi juga melepaskan sinyal kimia yang memanggil sel imun lain untuk ikut bertempur. Sementara itu, sel natural killer atau NK mengenali sel yang sudah terinfeksi virus, lalu menghancurkannya sebelum sempat menyebarkan infeksi. Semua langkah ini terjadi tanpa harus mengenali jenis patogen secara spesifik, sehingga responnya cepat. Mekanisme garis depan ini sangat penting, misalnya saat kulit lecet sewaktu hiking. Sistem imun adaptif bekerja lebih lambat dibanding pertahanan bawaan, tetapi jauh lebih spesifik dan memiliki kemampuan membentuk memori. Sel B menghasilkan antibodi yang menempel pada target tertentu, sementara sel T, sitotoksik, bertugas menghancurkan sel-sel yang sudah terinfeksi. Mekanisme inilah yang menjadi dasar vaksinasi. Dengan memberikan latihan terlebih dahulu, tubuh bisa mengingat patogen dan siap melawan jika suatu saat benar-benar terpapar. Karena itu, vaksin sering dianjurkan sebelum berpergian ke daerah endemik. Saat pembuluh darah terluka, tubuh segera mengaktifkan mekanisme hemostasis. Pertama, pembuluh berkontraksi untuk memperlambat aliran darah. Dalam hitungan detik, trombosit menempel di tepi luka dan saling berikatan membentuk sumbat awal. Seperti tambalan sementara, proses ini kemudian diperkuat oleh kaskade koagulasi, yaitu adalah serangkaian reaksi enzimatik yang akhirnya menghasilkan benang-benang fibrin, menjaring sel darah sehingga terbentuk bekuan kokoh. Sistem ini menyelamatkan kita dari kehilangan darah berlebih, namun keseimbangan sangat penting karena jika darah terlalu mudah membeku, terutama saat duduk berjam-jam tanpa bergerak, resikonya adalah gumpalan berbahaya di vena juga meningkat. Nah, darah bisa dibayangkan sebagai jalan raya utama bagi sel-sel imun. Leukosit berpatroli di sepanjang sirkulasi, lalu keluar menuju jaringan melalui proses yang disebut ekstravasasi ketika ada sinyal bahaya. Entah itu luka kecil akibat gesekan sepatu saat city tour atau gigitan serangga di tepi pantai, sel-sel ini akan segera bergerak ke lokasi untuk melindungi tubuh. Kolaborasi antara aliran darah sebagai transportasi dan respon imun inilah yang membuat kita tetap bisa beraktivitas dengan aman. Gangguan pada sistem hematologi dan imunologi membawa konsekuensi nyata pada kehidupan sehari-hari. Anemia adalah salah satu yang paling sering ditemui. Berkurangnya jumlah atau kualitas sel darah merah menurunkan kapasitas oksigen tubuh. Gejala khasnya adalah lelah berlebihan, pucat, dan juga sesak saat aktivitas. Orang dengan anemia akan lebih cepat kehabisan tenaga karena oksigen lebih sedikit. Kemudian leukemia, yaitu kanker darah yang berasal dari sumsum tulang. Pada kondisi ini, sel punca hematopoietik memproduksi sel darah putih abnormal secara berlebihan. Sel-sel abnormal ini tidak efektif melawan infeksi, bahkan menekan produksi eritrosit dan trombosit. Akibatnya, pasien mudah terserang infeksi, mengalami anemia, dan juga rentan pendarahan. Sedangkan pada penyakit autoimun misalnya lupus, sistem imun salah mengenali sel tubuh sebagai musuh. Dampaknya bisa berupa nyeri sendi, kerusakan organ, hingga ruam kulit. Sinar matahari berlebih yang sering ditemui saat liburan pantai bisa memicu flare atau kekambuhan gejala. Semua ini menegaskan bahwa keseimbangan sistem darah dan imun sangat rapuh dan bila terganggu dampaknya bisa terasa di setiap aspek aktivitas.
Ketika terjadi imunodefisiensi, sistem pertahanan tubuh menjadi lemah. Kekurangan salah satu komponen imun membuat infeksi lebih mudah berulang dan sulit dikendalikan. Itulah sebabnya, saat berpergian, langkah pencegahan ekstra sangat penting. Mulai dari menjaga kebersihan tangan, memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi aman, hingga melakukan konsultasi medis sebelum berangkat. Nah, semua ini membantu menurunkan resiko infeksi di kondisi tubuh yang lebih rentan. Kolaborasi antara sistem darah dan sistem imun telah melahirkan berbagai inovasi terapi modern, seperti transfusi darah masih menjadi intervensi utama, menyelamatkan pasien dari pendarahan atau anemia berat. Lebih jauh, transplantasi sumsum tulang memungkinkan pasien dengan kelainan hematologi berat atau leukemia untuk memiliki sistem pembentukan darah baru. Di bidang imunologi, salah satu terobosan besar adalah imunoterapi kanker, khususnya CAR T-cell terapi, di mana sel T pasien direkayasa agar mengenali sel kanker dan menyerangnya secara lebih spesifik. Selain itu, antibodi monoklonal kini banyak digunakan untuk menarget molekul tertentu pada kanker maupun penyakit autoimun, memberikan terapi yang lebih presisi. Nah, bagi pelancong, prinsip imunologi juga hadir dalam bentuk profilaksis dan vaksinasi. Vaksin menjaga daya tahan tubuh tetap prima saat berpindah lintas zona dan iklim, melindungi dari penyakit endemik setempat. Pemahaman hematologi dan imunologi dukung gaya hidup aktif dan mobilitas global. Nah, pada intinya, darah mengantar oksigen dan sel imun mengenali, menyerang, dan mengingat. Dari menutup luka kecil sampai menangkal patogen baru. Keduanya menjaga kita tetap bugar, di rumah maupun saat menjelajah dunia nanti. Jaga hidrasi, jaga kebersihan, dan pahami tubuhmu. Itu adalah modal utama traveling yang sehat.